Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wa ya ahbab Allah wa ahbab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita lanjut kembali membaca kitab Kaifa Tutqinu An-Nahwa, suatu kitab harapannya membuat kita mahir akan ilmu nahu, terkhusus pada pembahasan perihal i'rab, berbagai jenis kata di dalam suatu kalimat ketika ditinjau dari segi uslubnya maupun dari aspek-aspek lainnya. Tak lupa salawat iring salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih pada pembahasan mushtaqat, yakni isim-isim yang dia berasal dari pecahan atau bisa kita katakan derivasi kata asalnya, karena jika di sini ada isim mushtaq maka di sana ada isim jamid. Nah, jadi isim jamid dan isim mushtaq ini adalah pembagian isim jikalau ditinjau dari apa? Segi perubahannya. Maka kalau yang memiliki bentuk dasar atau bentuk asal dan dia adalah hasil dari perubahan dari bentuk asal tersebut, maka isimnya dinamakan dengan isim mushtaq atau tergolong atau termasuk isim mushtaq. Tapi kalau dia tidak memiliki bentuk asal dan memang sudah seperti itu bentuknya dan tidak ada perubahan baik sebelumnya maupun setelahnya, maka isim itu dikatakan atau dikategorikan sebagai isim jamid. Nah, inilah pembahasan isim mushtaq yang totalnya ada 6. Di mana pembahasan kita terhadap isim mushtaq ini adalah amalannya, yang dia bisa beramal dengan amalan fiil. Ya, sehingga nanti dia bisa merofa isim atau bahkan menasab isim. Telah kita pelajari dari awal pembahasan mushtaqat ini, dimulai dari apa? Isim fa'il, kemudian ada masdar, bahkan disertai juga pembahasan isim masdar, kemudian ada isim maf'ul, yang ketiga, nah ya, yang keempat itu ada sighah mubalaghah. Sekarang yang kelima adalah as-sifah wal musyabahah, dan yang keenam yang terakhir adalah isim tafdil. Nah, keenam isim ini dia beramal amalan fi'il. Tentu ada ketentuan-ketentuannya. Untuk as-sifah al-musyabahah ini adalah sifat, ya, sifat. Berarti kalau kita melihat dia ini adalah sifat, dia terambil dari fi'il yang mana? Apakah yang muta'adi butuh kepada objek atau lazim yang tidak butuh kepada objek? Maka dia terambil dari fi'il lazim, ya, fi'il lazim. Ya, yaitu kata kerja intransitif, itu istilah linguistiknya. Kata kerja intransitif. Ya. Jadi kata kerja itu jika ditinjau dari butuh dan tidak butuhnya dia terhadap objek itu, kata kerja atau verb terbagi menjadi dua di dalam linguistik, ada yang namanya transitif, ada yang namanya intransitif. Transitif ini butuh pada objek dia, kata kerjanya, seperti makan,
Kalau intransitif tidak butuh pada objek seperti duduk, berdiri, ya, dan lain sebagainya. Transitif, bahasa Arabnya disebut dengan muta'addi. Kalau intransitif adalah lazim. Baik, kita baca di sini. As-sifah al-musyabbahah. As-sifah al-musyabbahah, dia adalah ismun yushtaqu minal fi'li as-sulasi al-lazim. Ya, dia adalah isim yang dipecah atau terhasilkan dari fi'il sulasi lah, fi'il sulasi lazim. Fi'il sulasi lazim. Fi'il yang intransitif, tidak butuh pada objek. Ketika ditinjau dari huruf penyusunnya, itu tiga jumlah hurufnya, as-sulasi. Dan tentu nanti isim ini harus penunjukannya atas sifat, yakni menunjuk kepada makna sifat, liddalalati ala sifat. Yaghlibu fi kasirin, kebanyakan minal ahwal, dari keadaan-keadaan anta tawala, yang dia itu eh, waktu yang panjang, ya, ma'az zaman, disertai waktu, watastamiro, dan terus menerus, dan terus menerus maksudnya melekat, begitu, ya, melekat itu sifat. Nah, ya, seperti akhdor, akhdoro, kemudian ada sakran, ya, ada apa lagi, farih, waqata dulu ahyanan. Nah, ini udah ada qad, langsung ada ahyanan lagi nih. Qad masuk ke fi'il mudhari aja sudah bermakna taklil, ya, terkadang. Nah, ini tambahkan lagi ahyanan. Nah, sungguh, terkadang, begitu, ya, atau dan terkadang, kadang-kadang, ala sifatin daimah. Nah, ya, kepada eh, sifat yang daimah, ya, sama terus menerus, begitu, ya, selalu daim, seperti a'raj, a'ma buta. Nah, ya, a'raj ini salah satu apa ya, kelainan pada mata, a'raj. Nah, ya, nah, juling, kurang lebih seperti itu. Nah, terkait bentuk as-sifah al-musyabbahah ini, dia, ya, ada yang kiasi bentuknya. Kalau kiasi itu berarti dia ada wazan-wazannya tersendiri. Ini sudah pernah saya bahas pembahasan as-sifah al-musyabbahah. Bisa disimak pembahasan di YouTube saya. Itu rekamannya Al-Bidayah fi Ilmi Sarfi. Al-Bidayah fi Ilmi Sarf. Di situ lengkap, ya. Kalau pembahasan di ilmu sharaf itu lengkap karena diletakkan wazan. Karena kalau membahas ini di nahwu, kita hanya membahas amalannya. Kalau membahas polanya, latihannya, itu di sharaf. Tapi kalau pembahasan amalannya, kemudian konsekuensi dia terhadap isim atau kata yang lain di sekitarannya, itu nanti di nahwu. Di saat ini kita bahas di kitab ini, ya. Nah, silakan dibaca. Ada yang mau baca siaguha untuk bentuknya? Anu, Ya, boleh, silakan. yang siagha ya Pak Ustaz. Nah, siaguha. Oh, siabuha. Oh, afwan, nah, sebentar. A'raj, a'rajnya bukan juling, pincang, tertati-tati, ya. Nah, baik, silakan dilanjut bacanya. Siaguha. Yang kias Ustaz, yang Yang kiasiyah, kias. kiasiyah. Kia yang af'al wa muannatsuha fa'la Fa'la'u. fa'la fa'la'u Af'alu. af'alu wa muannatsuha fa'la'u tadullu ala launin au
aibin Iya, au cacat. hijat. Kuliah. Artinya diterjemahkan. Bentuknya ya sigoh sigoh kiasi. Ah, jadi gini, Dia yaitu siaguha itu artinya bentuk-bentuknya. Jadi oh siagu itu bentuk jamak dari sigotun. oh, Nah, bentuk-bentuknya, bentuknya bentuk-bentuk siapa ini? kiasi. Enggak, ini kembali kepada sifat musyabahah. Bentuk-bentuk sifat musyabahah, laha dia memiliki bentuk yang kiasi gitu. Laha dia punya sighatun, bentuk sighah itu bentuk ini mufradnya nih. Sighatun itu mufradnya, jamaknya siagun. Musannanya adalah sighatani, atau sighatain ketika nasab dan jar. Nah, sifat musyabahah itu punya bentuk yang kiasi, dikiaskan. Dikiaskan ini berarti dia ada wazannya. Kalau ada wazannya kita tinggal menimbang aja, menimbang dengan wazan ini. Untuk yang muzakkar itu af'alu dan untuk yang muannas itu fa'la'u. Oke. Nah, bentuk kiasi ini bisa menimbang sifat musyabahah, sifat begitu untuk menunjukkan laun. Laun artinya apa? Warna. Warna. Saya warnain juga nih biar lebih berwarna. Launun. Nah, launun merah. Warna. Kemudian aib. Aib ini apa aib? Kecacatan, kekurangan. Seperti ini, a'raj, a'ma. Ini sifat yang menunjukkan atas aib. Ya, as-sifatu tadulu ala aibin. A'raj. Tadi apa? Tertatih-tatih. Apa pincang gitu. A'ma, buta. Hulyah. Nah, kadang dia juga bisa apa? Hul, hulyah. Ini perhiasan. Nah, ya. Hulyah. Keindahan. Contoh laun, contoh warna menggunakan wazan bentuk kiasi sifat musyabah ini. Af'alu sama fa'la'u. Abiyadu. Abiyad. Apa abiyad artinya? Warna pu putih. Aswad Hitam. warna Hitam. hitam. Ini semuanya domah tanpa tanwin. Ya, kenapa tanpa tanwin? Karena masuk dalam kategori mamnu minas shorof. Udah pernah kita bahas, nanti dibuka kembali pelajarannya mengikuti wazan af'al. Ya, mengikuti wazan af'al maka dia mamnu minas shorof, tercegah dari tanwin. Abiyadu, aswadu, begitu. Nah, ini bentuk muzakarnya. Ini kalau dia menjadi sifat untuk isim muzakar. Ini kita masih berbicara eh sorofnya ini. Kita masih belum bicara nahunya. Karena kita masih berbicara bentuk. Kalau nahunya nanti di amalan dia. Nah, kemudian kalau untuk yang mu'anas, bagaimana bentuknya mu'anas? Bentuknya mu'anas abiyat bagaimana? Tinggal kita ubah ke bentuk fa'lau. Namanya. Ba di sini kan fa, ya di sini kan ain. Huruf dot di sini kan lamnya. Tambahkan alif dan hamzah. Diubah ke bentuk fa'lau. Coba. Bagaimana? Baydau. Baido, oh betul. Aswad? Saudau. Saudau. Makanya kan kalau biasanya sering beli, kalau biasanya sering beli kemana? Ke toko-toko herbal, beli jintan hitam, jintan jintan hitam, Afwan, jintan hitam. Tahu apa ya? Habatus sauda. Nah, kenapa pakainya sauda? Kenapa bukan aswadu? Abahnya itu mu'anas. Iya, habbahnya itu muannas. Begitu. Ya, biji artinya habbah. Nah,
ya. Nah, kita lihat di sini contoh di dalam firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini dalam Al-Qur'an surah Yasin ayat 80. Alladzi ja'ala lakum minasy syajari al-akhdari. Perhatikan kata akhdar di sini. Dia bentuknya berwazan apa di sini? Akhdar. Af'alu. Alu. Iya, af'alu ya, berwazan af'al dan dia menjadi sifat untuk asyajar. Asyajar muzakkar, makanya pakai wazannya yang af'al. Bukan yang khodro, bukan, tapi akhdar. Barulah kita bicara nahwunya di sini. Kenapa dia dikasroh? Padahal tadi wazan af'al masuk ke dalam mamnu minas shorof. Ayo gimana nih? Karena beralif lam, Ustaz. Beralif lam. Kalau beralif lam berarti batal ya. Mamnu Betul, minas jadi shorofnya. Maka ketika ah, majrur boleh dia dikasroh. Kalau nggak batal mamnu minas shorofnya ketika majrur harus di fathah. Tapi kalau ini kan batal mamnu minas shorofnya. Baik. Kemudian yang menunjukkan atas aib seperti a'raj, a'raju ya. Nah, atau ahmaku, ahmak ini bodoh. Bodohnya yang lebih lebih sangat ini. Bodoh banget ya. Kalau ada bahasa yang kasar mungkin nah ini ahmak nih. A'rajnya tadi. Kemudian kuliah ya, yang indah-indah seperti ashkor ya, ashkor. Rambutnya pirang, menyala rambutnya. Pirang kayak bule. Begitu. Ya. Ada akhal juga. Nah, nanti dicari akhal artinya di kamus ya. Nah, namun dia punya bentuk yang lain. Wa amma siyaghuha al-ukhra dan adapun bentuk-bentuknya yang lain fakasiratun maka banyak sekali. Ashhuruha yang paling terkenalnya itu wazan fa'lanu. Ya, kalau tadi kan fa'la'u sama af'alu. Nah, ada yang wazannya fa'lanu, muannasnya fa'la, fa'la, ya kan ya? Seperti apa? Jau'anu. Jau'anu. Apa artinya jau'an? Lapar. Orang-orang kalau nggak makan seharian Lap, itu jau'an Ustaz. tuh. Lapar. Ya, lapar, Ustaz. jau'anu. Ya, itu untuk yang muzakkar. Diakhiri alif dan nun. Dalam nahu masuk lagi dia ke dalam kategori mamnu minas shorof. Ya, di Durusul Lughah jilid 1 terakhiran tuh halaman terakhiran. Nah, yang bab yang ke-20 atau bab yang ke-19 itu membahas mamnu minas shorof itu. Jau'an, syaba'an, mal'an, ghadban, begitu. Atsyan, haus. Untuk muannasnya fa'la itu semua wazannya fa'lanu dan dia termasuk sifat musyabahah. Begitu. Ini contohnya ada sakronu, sakro muannasnya, syaba'an, syaba'a, syaba'a muannasnya. Syaba'anu artinya apa syaba'anu? Lawan dari jau'an, Kenyang, syaba'an. kenyang, Ustaz. Ya, kenyang begitu ya. Nah, tuh ya dulu ala khuluwin awim tilain. Imtilah penuh. Ya. Kemudian khulu kosong, kosong ya, kosong dan penuh ya. Yang kedua ada wazannya fa'ila. Fa'ila. Nah, muannasnya adalah fa'ilatun, ketambahan tamar butoh. Ya, berwazan apa? Fa'ila atau fa'ilun gitu ya, berwazan fa'ilun. Contoh ada taibun.
muannasnya taibatun. Ada marihun, muzakkar. Muannasnya marihatun. Ada qalikun, cemas, galau, gundah gulana, qalikun. Kemudian muannasnya ada qaliqatun. Wazan berikutnya ada fa'il. Nah, ini ada fa'il, muannasnya fa'ilah, ketambahan tambah butoh lagi. Contoh ada karimun. Kemudian muannasnya adalah karimatun, jamilun, muzakkar, jamilatun, muannasnya bakhilun. Kemudian ada bakhi, bakhilatun. Ya. Nah, itu semua bentuk-bentuk tadi itu, yang perubahan bentuknya kalau kita pelajari di sorof, menghasilkan bentuk-bentuk tadi dengan wazan-wazan yang sudah disebutkan. Ada af'al, ada fa'lan, ya, kemudian ada fa'lanu, kemudian ada fa'la, ada fa'ilun, ada fa'ilatun, ada fa'il, sama fa'ilun, begitu. Itu semua dia bisa beramal amalan fi'il, ya. Bisa menjadi amil. Berarti kalau dia menjadi amil ada ma'mulnya dong. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana i'rab ma'mul dari sifat musyabahah. Isim yang berada di sekitar dia itu. Berarti terletak setelahnya. Idza kana ma'mulu sifati al-musyabbaha isman nakiratan. Kalau ma'mul dari sifat musyabah itu adalah isim nakirah, alias isim nakirah terletak setelah sifat musyabah dengan wazan-wazan yang tadi, fayajuzu fihi wajhun wahidun faqat. Maka hanya boleh padanya satu sisi saja. Bahwa an-nasbu ala tamyiz. Dia nasab sebagai tamyiz. Diperhatikan baik-baik. Ya. Contoh, at-talibu kok hasunun. Salah apa betul nih hasunun? Nah, hasanun. Ya. Hasanun khuluqan. Nah, ya. Nah, hasanun di sini dia menjadi apa? Khobar. Menjadi apa? Khobar. Khobar dari siapa hasanun? Fa'alun. Talib. Siswa itu baik. Nah, masih multitafsir nanti ya. Apanya yang baik? Oh, kita jelaskan. Kita datangkan tamis. Nah ini kan kita udah belajar tamis tuh. Apalagi kalau kita lihat definisinya dari jurumiyah. Tuh ya. Untuk untuk mengangkat kesamaran. Ini kan masih samar tuh. Oh, khuluqan. Akhlaknya yang baik tuh. Ya, khuluqan tamyizun mansubun wa alamatun nasbihi. Tanwin al-fathah az-zahir ala akhirih. Wa alamatun nasbihi al-fathatu az. Yang kedua, ama idza kana ma'rifatan. Nah, ya. Kalau misalkan ma'rifat bagaimana yang terletak setelah sifat musyabah itu? Maka dia boleh yang pertama nasab ala syibhil maf'uliyah, ya, sebagai maf'ul atau yang menyerupai maf'ul. Contoh ja'a rajulu al-kabiru. Al-kabiru ini bentuk wazannya sifat musyabah fa'ilun. Nah, kedudukan katanya dia menjadi naat. Bedakan ya, teman-teman. Sifat musyabah itu adalah bentuk sigot. Dia bukan kedudukan. Meskipun ada sifat-sifatnya. Tapi kalau kedudukannya dia adalah sifat atau naat. Baru kayak gitu. Naat untuk siapa? Naat untuk rajul. Untuk kedudukannya. Ada isim. Asya'na. Fathah dia. Ya. Jadi maf'ul dari kabir. Kemudian. Zaidun. Hasanun. Al-khuluqa. Boleh nggak kayak gini? Boleh. Kalau tadi contohnya kan nakirah tuh. Zaidun hasanun khuluquhu. Sama khuluquhu juga apa? Ma'rifat dia. Kenapa? Karena diidofahkan kepada domir.
Zaid itu baik akhlaknya. Nah, ya. Lah kok khuluqan artinya akhlaknya ada nyanya juga? Iya, gitu sama. Khuluquhu juga ada nyanya. Ini lebih jelas lagi karena ada domirhu yang kembali kepada si Zaid. Dan kemudian boleh rofa sebagai fa'il lah. Kalau fa'il berarti apa? Domah dia, ya. Ja'ar rajulu al-kabiru asya'nu. Nah, kalau kayak gini jangan sampai dikatakan asya'nu naat lagi. Naat yang kedua untuk rajul. Wis. Nggak bisa. Tuh, dia bukan sifat tuh. Nah, ya. Bukan sifat musyabahah. Begitu. Nah, ya. Terlebih kan kayak gini coba lihat. Zaidun Hasanun al-khuluqu. Bagaimana caranya dia di sebagai naat kalau kayak gini? Hasanun nakirah. Begitu. Ya. Al-khuluqu. Ya naat ke Hasanun. Atau naat ke Zaid. Nah, ya. Ah, Zaid yang akhlaknya baik. Oke. Zaid yang akhlaknya baik. Nanti nggak jadi kalam dong. Gitu. Oke. Zaid yang akhlaknya adalah baik. Nggak jelas nanti. Nah, Zaid itu baik. Zaid adalah baik. Zaid itu baik. Nah, Zaid itu baik itu kan mubtada mubtada khobar. Jumlah mufidah. Kalam. Begitu. Baik apanya? Al-khuluq. Zaid itu baik akhlaknya. Gitu. Itu terjemahnya yang pas ya. Zaidun hasanun khuluquhu sama. Ya. Nah. Atau dia bisa jar dengan idofah. Ah, bisa jar nih. Nah, ya. Ja'a rajulu al-kabiru asya'ni. Zaidun hasanul khuluqi. Nah, ya. Zaidun hasanu khuluqihi. Tolong diberikan catatan teman-teman. Ini wawasan yang sangat bagus. Di mana mudhof itu boleh ma'rifat. Kapan mudhof itu boleh ma'rifat? Kan kita taunya mudhof itu yang harus nakiroh tanpa tanwin. Yang kita tahu seperti itu. Nah, di sini mudhof boleh ma'rifat. Kapan mudhofnya boleh ma'rifat? Kalau sifat musyabbahah. Itu. Dicatat. Itu. Ya, nanti kalau dapat lagi keadaan mudhof yang keluar dari bentuk asalnya, tinggal tambahan dari ini saja. Itu ya. Nah, asya nih jelas ya. Nah, kalau selebihnya kan nakirah tanpa tanwin. Ya hasanu ini kan nakirah tanpa tanwin gitu menjadi mudhafnya. Tapi kalau ini kan yang jelas al kabiru dia ma'rifat dengan al. Syurutu syurutu amali sifati al musyabbahah. Syurut syarat beramalnya sifat musyabbahah. Ta'malu as-sifatu al musyabbahah amala ismil fa'il al muta'addi. Nah, sifat musyabbahah beramal amalan isim fa'il yang muta'addi liwahidin ma'al akhdi bi'ainil i'tibar. Oke, kepada satu disertai akhs ya, mengambil bi'ainil i'tibar dengan ungkapannya anna syuruta bahwasanya syarat-syarat amali sifatil musyabbahah amalan sifat musyabbahah itu adalah nafsus syuruti li amali ismil fa'il. Beres. Kan kita udah bahas isim fa'il. Jadi syarat-syaratnya sifat musyabahah ini beramal ya sama syarat-syaratnya amalan si isim fa'il gitu. Coba ada yang masih ingat? Nah, dicek nanti. Kita cek sekarang lah. Syarat amalan isim fa'il. Ba nah, nih isim fa'il nih pembahasan yang kedua. Mana syaratnya? Nih ya. Kalau kita lihat tadi kan contoh sifat musyabahah ada yang beral, ada yang nakirah dengan tanwin. Zaidun Hasanun.
Begitu. Ja'ar rajulu al-karimu itu al-karimu yang dengan al. Nah, nih. Nah, kalau dengan al dia tanpa syarat, gitu ya. Si sifat musyabahah. Kalau nakiroh yang bertanwin dengan dua syarat, harus menunjukkan keadaan sekarang atau yang akan datang. Nah, atau dia diawali dengan kalau kita lihat kan yang nakiroh tadi bagaimana? Zaidun Hasanun, dia didahului oleh apa Hasanun? Mubtada Zaid. Gitu. Ya. Kita tinggal dibikin aja lagi yang isim yang didahului isim nasikh, nafi, istifham, mausuf. Barakallahu fiik. Nah, ya. Ya mausuf contohnya bagaimana? Ja'a rajulun karimun. Karimun kedudukannya jadi naat. Ya, jadi sifah kepada mausuf. Mausuf manutnya siapa? Rajulun. Ja'a rajulun karimun khuluqan. Khuluqahu. Ya, atau boleh rofa. Boleh rofa tadi. Nah, yang sifah musyabah. Ya, kalau ma'rifat, nah kalau ma'rifat nggak boleh rofa. Nah, ya. Kalau ma'rifat dia boleh rofa afwan. Kalau nakiroh dia nggak boleh rofa. Berarti contohnya begini. A, rojulun, karimun, khulukan. Khulukan. Ini nakiroh dia. Tapi kalau dia ma'rifat, tidak boleh khulu. Boleh hulu kohu? Boleh hulu kohu. Sebagai maf'ul, tapi dia nasabnya sebagai maf'ul. Tidak lagi menjadi tamis. Boleh khuluquhu sebagai fa'il. Boleh khuluq. Boleh al-khuluqi. Nah, ya sebagai mudhaf ilaih. Bisa difahami sampai sini? Sekarang kita masuk ke isim tafdil. Ismu tafdil. Silakan lanjut baca. Oke, kalau nggak kita tunda saja dulu. Biar kita bisa membaca simpulan ini atau ringkasannya dari keseluruhan mustaqat yang sudah kita pelajari. Di pertemuan berikutnya berarti hari Jumat insya Allah isim tafdil ya. Dan itu pembahasan terakhir dari mustaqat. Pekan depan kita masuk ke pembahasan Mafatihul I'rab. Ini pembahasan akhir kitab. Tambahan saja bentuknya ini. Paham ya. Kunci-kunci dalam meng'irab. Oke, barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakallah. Wa iyyakum.